Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Edi Purnomo, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020, angkatan 2 dari LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta PPG 201504057205. Bapak Ibu, pada hari ini Senin tanggal 23 November 2020, saya akan melaksanakan ujian kinerja, yaitu melaksanakan pembelajaran berbasis daring pada siswa kelas 5 SDN 5 Glebeng. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bersemangat, sehat, luar biasa. Oke, terima kasih. SDN 5 Glebeng. Yes. Oke, sip. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, semuanya sudah masuk? Sudah, Pak. Alhamdulillah, baik. Kita mulai dengan berdoa dulu ya sebelum kegiatan kita, supaya kegiatan kita nanti berjalan dengan lancar ya. Oke, April silakan pimpin berdoa, bisa? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, di sini sudah siap untuk belajar ya kalian? Sudah, Pak. Ya, harus begitu ya, karena situasi bagaimanapun harus tetap belajar, karena generasi mandiri belajar setiap hari, prestasi tetap tinggi. Baik, sebelum kita mulai, saya ingatkan lagi untuk selalu menjaga kesehatan kalian dengan cara menaati protokol kesehatan ya. Pakai masker jika bepergian keluar rumah, rajin cuci tangan, jaga jarak ya, jangan berkerumun, serta makan makanan yang sehat dan olahraga secara teratur. Bisa ya? Oke, terima kasih. Pintar. Oke, masih ingatkah kalian tentang pembagian penggolongan hewan menurut jenis makanannya, berdasarkan jenis makanannya? Masih. Apa saja coba? Herbivora, pemakan tumbuhan. Karnivora, pemakan daging. Oke. Nah, jadi memang betul kata kalian bahwa penggolongan hewan berdasarkan makanannya itu ada 3 ya, herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, sedangkan karnivora hewan pemakan hewan lain, pemakan daging boleh. Kalau omnivora hewan yang memakan tumbuhan dan juga hewan lain ya. Nah, pintar sekali. Nah, untuk itu anak-anak, bahwa dari sini bisa kita ketahui bahwa setiap hewan, setiap makhluk hidup itu memerlukan makanan. Berarti ada hubungan antar makhluk hidup. Seperti yang akan kita pelajari hari ini pada tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati video, siswa dapat menganalisis peran makhluk hidup pada suatu rantai makanan dengan benar. Yang kedua, melalui penugasan, siswa dapat membuat satu rantai makanan pada ekosistem kebun dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Dan yang keempat, melalui kegiatan membaca teks bacaan, kamu nanti diharapkan dapat membuat ringkasan dari teks non-fiksi menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Oke, sudah siap ya kalian untuk belajar hari ini? Sudah, Pak. Nah,
untuk memulai kegiatannya, siapkan dulu alat tulisnya. Di samping kalian harus ada alat tulis. Apa itu alat tulisnya? Ya berupa ballpoint, kertas mungkin, penghapus. Sudah ada ya semua? Ya. Nah, yang kedua, Pak Edi akan memutarkan sebuah video. Silahkan disimak, silahkan diamati baik-baik video tersebut. Ya, catatlah hal-hal penting yang terdapat pada video tersebut. Are you ready now? Oke, siap ya? Ya. Oke. Asik sekali suasana hari ini. Dan kelihatannya dedaunan di sini cukup hijau dan besar. Sepertinya terdengar suara cangkrik dari arah sana. Aku akan mencarinya. Itu dia. Kutangkap ah. Hap. Asik, udah sarapan. Tinggal menuju daratan. Kayaknya sebentar lagi nyampe. Akhirnya nyampe juga. Ya, Lumayan, cuma kata kecil. apa nggak ada mangsa di sekitar sini? Biasanya sering ada ular. Itu si ular. Bus. Sampai kaget. Mau diajak kemana aku ini, Lang? Lihat pemandangan. Asik. Oh, ke sarang. Kamu sarapanku hari ini. Ah, Aduh, nggak kuat. Tuh. Oke, bagaimana videonya? Senang? Senang, Pak. Asik. Asik. Oke. Nah, di sini ada perhatikan gambar ya, perhatikan gambarnya.
Oke, dari video tadi sudah kalian simak, sudah kalian amati. Nah, sekarang Pak Edi mau bertanya nih, kira-kira apa ya yang terjadi pada rumput tadi? Halo? Apa yang terjadi pada rumput tadi? Rumput dimakan belalang. Iya, rumputnya dimakan oleh belalang. Pinter. Berarti belalangnya makan tumbuhan atau makan rumputnya tadi. Siap, siap. Oke. Nah. Oke, gambar berikutnya. Nah, ada belalang sama katak. Apa yang terjadi pada belalang? Belalang dimakan katak. Oke, belalang dimakan oleh katak. Apakah benar? Kita buktikan ya. Iya, betul sekali. Kira-kira apa tujuan dari itu katak makan belalang? Siapa tahu? Untuk apa? Kamu pernah lapar? Pernah. Berarti katak makan belalang untuk apa? Lapar, karena lapar. Gak apa-apa, intermezzo ya ini. Untuk memenuhi kebutuhan akan makanan, jelasnya ya anak-anak pinter. Selanjutnya, di sini ada dua gambar, gambar ular sama gambar katak. Apa yang terjadi pada katak? Katak dimakan ular. Ya, katak dimakan oleh ular. Bisa nggak itu kataknya makan ular? Tidak. Oke, kita buktikan ya. Yes, ternyata jawaban kalian betul bahwa katak dimakan oleh ular atau ularnya makan katak. Baik. Berikutnya ada gambar elang dan ular. Apa yang terjadi pada ular? Ular dimakan oleh elang. Oke, ular dimakan oleh elang. Bagus. Nah, setelah beberapa saat, elang tadi mati. Setelah elang mati, maka kemungkinan yang terjadi apa? Diuraikan oleh bakteri. Yes, pinter sekali ya, April, Sania ya. Jadi setelah elang mati akan diuraikan oleh bakteri. Nah, dari uraian bakteri tadi itu menghasilkan humus anak-anak ya, yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Jadi seperti rantai, namanya saja rantai makanan ya. Jadi ini selalu berputar ya. Nah, di sini dari video yang kalian lihat tadi dapat kita simpulkan dari yang pertama itu tumbuhan di situ rumput itu akan dimakan oleh belalang sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian belalangnya bagaimana? Belalang dimakan konsumen tingkat 2. Bagus, oleh katak ya. Kemudian katak juga begitu akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3, pinter kabeh. Sip banget ya. Kemudian setelah itu ular akan dimangsa oleh Elang, konsumen puncak. Pinter. Akan dimakan oleh elang sebagai konsumen puncak. Setelah itu elangnya mati dan akan diuraikan oleh Bakteri. Ya, bakteri pengurai atas di sini perannya sebagai dekomposer. Pinter. Oke, dari penjelasan Pak Edi sampai ini ada yang bertanya mungkin? Saya, Pak. Oke, ya Yoga silakan mau bertanya apa? Pak, mengapa tumbuhan disebut produsen? Kenapa tumbuhan disebut produsen? Mungkin dari teman yang lain bisa menjawab sebelum saya menjawab, silakan. Saya, Pak. Siapa? Sania. Nana. Oh, Nana, silakan. Karena tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri. Karena tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri, pinter. Berarti ya bagaimana caranya?
Caranya tumbuhan membuat makanan sendiri? Dengan cara fotosintesis. Yes, dengan cara fotosintesis. Pinter sekali ya jawabannya tadi, sudah betul. Kemudian ada yang bertanya lagi mungkin? Saya, Pak. Ya, April, silahkan. Pak, mengapa yang pada rantai makanan tersebut disebut konsumen puncak? Mengapa elang pada rantai makanan tersebut disebut konsumen puncak? Bentar, mungkin ada teman juga ini yang bisa ya. Silakan, ada yang mau bantu jawab saya? Saya, Pak. Oke, ya Sania. Karena sudah tidak ada yang memakan lagi. Oke, bagus, pinter. Terima kasih ya Sania. Nah, memang anak-anak kalau elang ini disebut sebagai konsumen puncak itu betul atau konsumen tingkat 4 karena memang tidak ada yang memangsa lagi. Nah, yang memangsa siapa nanti ya setelah elang mati akan diuraikan oleh pengurai bakteri. Oke, sampai di sini sudah jelas semua ya? Udah. Benar. Ya udah. Nah, langkah berikutnya setelah materi tadi adalah kalian mengerjakan lembar kerja. Ya, lembar kerja. Di sini ada petunjuknya. Perhatikan nomor 1. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Terlihat semua ya gambarnya? Halo, terlihat semua gambarnya? Terlihat, Pak. Oke. Terlihat. Nomor 2, tentukan satu gambar yang merupakan produsen. Rumput. Nah, misalkan kalian sembunyikan dulu jawaban kamu ya. Nah, tentukan satu gambar yang merupakan produsen. Kemudian yang ketiga, pilih gambar yang akan kamu jadikan konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya sampai membentuk rantai makanan dari produsen yang telah kamu pilih. Mengerti ya? Sampai nomor 3? Mengerti, Pak. Kemudian yang keempat, mempresentasikan hasil kerja. Nah, dari sini tugas membuat rantai makanan ini berdasarkan gambar ini ya. Nanti saya beri waktu 20 menit untuk mengerjakan, silahkan dikerjakan. Nanti kita akan membahasnya setelah waktu tersebut. Ya, mengerti ya? Mengerti. Oke, LKPD-nya sudah saya kirim melalui WA Group. Kalian tinggal menombol linknya ya. Kalian unduh di sana. Bisa toh? Oke, terima kasih. Ya udah saya tunggu pekerjaan kalian. Baiklah anak-anak, bagaimana pekerjaan kalian? Sudah selesai? Sudah, Pak. Yakin? Yakin. Oke lah, 20 menit cukup ya untuk menggunting, menempel, menyusun ya. Baik, dari kalian siapa yang mau menunjukkan hasil kerja kalian? Pak Edi tidak akan menunjuk, kalian sendiri. Yuk coba yang berani. Yuk, dari siapa? April? Oke, silakan. April. Oke, bagus. Ya. Ya, April silakan dibaca hasil kerjanya April. Membuat rantai makanannya April. Produsen pertama dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu kelinci. Selanjutnya, lanjut April. Kelinci dimakan oleh konsumen tingkat 2, yaitu ular. Yap, lanjut. Ular dimakan oleh konsumen tingkat 3, yaitu elang. Bagus. Elang diuraikan oleh bakteri. Pinter. Kesimpulannya apa, April? Nomor 1, rumput sebagai produsen. Ya. Terus yang kedua ada? Kedua, kelinci sebagai konsumen 1. Oke, bagus. Itu saja? Yang ketiga, konsumen 2 dan 3 hewan karnivora. Oke, bagus. Pinter. Oke, pinter untuk April ya. Sekarang ada lagi, satu lagi mungkin? Saya, Pak. Oke, Nana, silahkan, Nah. Ini, Pak. Oke, mana, Nah? Ulangi lagi, Nah. Ditunjukkan temannya, Nah. Ini, Pak.
Oke, bagus, bagus. Oke, nah silakan nah yang atas dibaca dulu nah hasil kerjanya. Rumput sebagai produsen. Ya, Rumput dimakan konsumen pertama, yaitu ulat. Ulat dimakan konsumen 2, burung. ya, Konsumen 2 dimakan konsumen 3, ular. boleh ya. Ular dimakan konsumen puncak, yaitu elang. Ya bagus. Dan elang diuraikan oleh jamur. Oke ya. Terus kesimpulan dari rantai makanan yang kamu buat apa, Nana? 1. Tumbuhan hijau sebagai produsen. Oke. Ada lagi? 2. Konsumen 1, hewan yang makannya tumbuhan. Oke, bagus. Sudah, Nana? Sudah, Pak. Oke, terima kasih, Nah. Pintar ya. Nah, yang lainnya nanti bisa melalui WA ya. Oke, setelah kalian mengerjakan membuat rantai makanan, nah sekarang kita mau apa ya? Biar bersemangat, kita speaking dulu ya. Siap ya? Nanti tirukan gerakan yang ada pada video ya. Bisa anak ya? Bisa? Oke, siap? Ya. Oke, siap ya. Saya putarkan ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan kuat. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Oke anak-anak, setelah kalian tadi mempelajari tentang rantai makanan dan juga sudah eksplisit dan bahas LKPD, sekarang kegiatan kita adalah ayo membaca. Nah di sini Pak Edi punya bacaan. Nanti tugas kalian adalah menemukan ide pokok dari bacaan tersebut. Mengerti ya? Ngerti, Pak. Ya, insya Allah ini bacaannya tentang ekosistem ya, tentang ekosistem. Silakan dibaca. Nana, silakan dibaca Nana. Terlihat? Kalian mereka melihat hamparan padi yang sudah mulai menguning. Terlihat burung-burung pipit yang terbang di atas padi. Sepertinya mereka berusaha untuk dapat makan sebutir padi yang sudah mulai menguning. Tak lama mereka berdua memutuskan untuk beristirahat, melepas lelah. Oke, bagus. Nah, dari paragraf tadi kita akan menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Siapa yang sudah menemukan? Ya, paragraf 1 ini ya. Pak. Ya, April. Apa April? Ide pokoknya? Nina dan Rara berolahraga bersama. Nina dan Rara berolahraga bersama. Ya, pintar. Nah, di situ ide pokoknya itu terdapat pada kalimat pertama ya, pada kalimat pertama. Kita lanjutkan ya. Oke, siap. Apa ide pokok paragraf berikut? Oke. Silakan untuk Yoga dibaca paragrafnya. Rara anak yang gemar membaca. Kemanapun dia pergi selalu membawa sebuah buku. Hari ini dia membawa buku cerita kesukaannya. Sambil beristirahat, Rara membaca sebuah buku yang berjudul Fakta Sains. Rara pintar menceritakan sebuah cerita dari buku yang dia baca, karena dia mengerti inti cerita dari setiap paragrafnya.
Saat memandang sawah, tiba-tiba Rara teringat pada penjelasan ibu guru mengenai ekosistem. Ibu guru mengatakan bahwa sawah itu termasuk ke dalam ekosistem buatan. Mengapa ekosistem termasuk ekosistem buatan, Ra? Nina bertanya. Oke, terima kasih Yoga sudah membaca paragrafnya. Lalu, siapa yang sudah menemukan ide pokoknya? Saya, Pak. Oke, nah ya silakan Nana. Rara gemar membaca. Rara gemar membaca. Ya, pinter. Itu ada pada kalimat pertama juga, ya, kalimat pertama situ. Baik anak-anak, setelah kalian bisa menentukan ide pokok tadi, sekarang saatnya kalian menyimak sebuah video tentang cara meringkas sebuah bacaan. Siap ya? Silakan dipersiapkan alat tulisnya, mungkin mau menulis. Silakan yang hal-hal yang penting biar kalian nanti bisa meringkas suatu bacaan dengan benar ya. Oke, perhatikan video berikut ini. Ringkasan. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap bersemangat dalam melaksanakan kegiatan belajar. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang ringkasan. Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Fungsi ringkasan adalah untuk memahami atau mengetahui inti dari isi sebuah buku atau karangan. Bagaimana cara membuat ringkasan? Pertama, membaca naskah asli. Membaca naskah asli sekali atau 2 kali, kalau perlu berulang kali hingga kamu paham. Mengetahui kesan umum atau inti tulisan. Mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. 2. Mencatat gagasan utama. Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Menggunakan gagasan pokok yang dicatat untuk menyusun ringkasan. 3. Gunakan kalimat baru. Menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Contoh teks ringkasan. Mari kita simak teks berikut ini. Hari Sabtu ini, SD Bangsa akan mengadakan acara pentas seni dan budaya. Masing-masing siswa diharapkan menampilkan sebuah pertunjukan dari daerah asalnya. Seluruh siswa diperbolehkan menunjukkan ciri khas daerah asalnya seperti pakaian tradisional, tarian tradisional, atau nyanyian daerah. Untuk membuat ringkasan, maka kita harus menguraikan terlebih dahulu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah SD Bangsa akan mengadakan acara pentas seni dan budaya pada hari Sabtu ini. Adapun gagasan pendukungnya yaitu setiap siswa diharapkan menampilkan pertunjukan dari daerah asalnya. Dan juga semua siswa diperbolehkan menunjukkan ciri khas daerahnya seperti pakaian, tarian, atau nyanyian daerah. Setelah menguraikan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya,
maka kita dapat menyusunnya kembali menjadi sebuah paragraf yang lebih ringkas. Namun tetap memperhatikan inti dan juga urutan dari bacaan tersebut, sehingga menjadi seperti ini. SD Bangsa akan mengadakan acara pentas seni dan budaya hari Sabtu ini. Semua siswa diharapkan menampilkan sebuah pertunjukan atau kebudayaan dari daerah asalnya. Demikian tadi ya cara membuat ringkasan dan beserta contohnya. Nah, tugas kalian nanti pada LKPD adalah tentu saja membuat ringkasan dari sebuah paragraf. Bentar, saya ulangi ya. Oke, nah dari video tadi kita bisa tahu bahwa ada langkah-langkah dalam meringkas suatu bacaan. Dari sini tugas kalian nanti adalah membuat ringkasan dari sebuah teks yang ada pada LKPD kalian. Nah, nanti kalian mengerjakan setelah selesai seperti biasa difoto dan dikirimkan ke grup WA atau WA guru. Boleh ya? Mengerti anak-anak ya? Mengerti. Oke. Nah, seperti ini nanti ya. Kalian boleh berbentuk tabel juga boleh. Misalkan paragraf 1, 2, 3, 4-nya itu bentuk tabel boleh ya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Rantai makanan. Iya, tentang rantai makanan. Dalam rantai makanan tadi ada perannya sebagai apa saja? Produsen, bagus. Konsumen. Konsumen 1, bagus. Konsumen 2. Konsumen 2, bagus. Selanjutnya. Konsumen 3. Kemudian ada pengurai. Ya, ada pengurai, pinter. Kemudian kita tadi juga telah belajar tentang membuat ringkasan. Nah, ini ya kalian. Yang kedua, kalian tadi sudah belajar tentang membuat ringkasan. Oke, seperti biasa di akhir pembelajaran, Pak Edi akan melakukan evaluasi kepada kalian untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap pembelajaran hari ini ya. Nanti linknya bisa kalian tombol dan dikerjakan ya. Sudah saya kirim di grup WA. Ingat, dikerjakan dengan hati-hati karena kesempatannya cuma satu kali ya. Kerjakan sendiri ya, secara mandiri. Oke, aja turunan, nanti WA-an ya. Mengerti anak-anak ya? Mengerti, Pak. Oke, pinter. Nah, anak, setiap makhluk hidup memerlukan makanan pastinya ya. Makhluk hidup satu memerlukan makhluk hidup yang lainnya untuk mendapatkan makanan. Nah, dari situ kalian kalau ada tumbuhan ataupun hewan, kalian harus menjaganya dengan baik ya. Supaya apa? Supaya keseimbangan ekosistem tersebut bisa berjalan dengan baik ya. Mengerti ya anak-anak ya? Mengerti, Pak. Untuk pertemuan berikutnya silahkan kalian pelajari tema 5, subtema 2, pembelajaran 2 yang ada di buku sumber kalian, supaya pada pertemuan besok kalian lebih lancar lagi dalam mengikuti pembelajaran bersama saya. Mengerti ya? Mengerti, Pak. Oke, nah sebelum kita akhiri, saya mohon berdoa ya, dipimpin oleh Nana. Silakan, Nana. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nana sudah dipimpin berdoa. Anak-anak, terima kasih atas kebersamaannya hari ini bersama saya, Pak Edi Purnomo, guru kelas 5. Semoga ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari hari ini dapat kalian tularkan pada kehidupan kalian ya. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.